Hai semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Apakah kalian sedang merencanakan liburan? Atau hanya ingin memuaskan rasa ingin tahu dengan melakukan perjalanan virtual? Nah, kali ini kita akan mengajak kalian ke berbagai tempat yang menakjubkan, mulai dari pemandangan spektakuler hingga nuansa unik yang membuat setiap tempat begitu istimewa. Oh iya guys, kita sekarang berada di dataran tinggi Dieng nih, yang terkenal dengan wisata alam, wisata religi, budaya, kuliner, dan wisata buatan. Sebagai informasi aja nih guys, bahwa tahun 2023 kawasan Dieng mulai direnovasi. Pembangunan infrastruktur kawasan wisata Dieng dilakukan dengan penuh ketelitian dan detail. Nah, gimana kalau kali ini kita explore salah satu wisata yang berada di dataran tinggi Dieng, yaitu Telaga Warna. Kalian bisa loh explore kawasan Dieng menggunakan jeep yang sudah disediakan dengan harga yang bervariasi tentunya. Telaga Warna buka dari jam 7 pagi hingga jam 4 sore. Memasuki kawasan wisata Telaga Warna ini, kalian perlu membayar tiket masuk seharga 22.000 dan sudah termasuk asuransi wisata di dalamnya. Sedangkan untuk wisatawan mancanegara, harga tiket masuknya berbeda, yaitu 117.000 saat weekday dan 164.000 saat weekend. Objek wisata Telaga Warna terletak di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Untuk menuju destinasi ini cukup mudah guys. Kalian hanya memerlukan waktu sekitar 30 menit dari pusat kota Wonosobo. Hampir setiap wisatawan yang datang ke Dieng selalu menyempatkan dirinya untuk mengunjungi Telaga Warna ini. Akibat kemarau yang berkepanjangan, debit air yang ada di telaga ini ikut menurun guys. Musim hujan memang belum tiba. Surutnya debit air dikarenakan musim kemarau tahun 2023 ini lebih panas dan lebih panjang dari kemarau di tahun-tahun sebelumnya. Nah, di Telaga Warna ini fasilitasnya ada kamar mandi guys. Jumlahnya pun banyak, jadi tidak perlu mengantri panjang. Di depannya juga ada wastafel dan juga cermin. Meski ini adalah kamar mandi umum, tapi kamar mandi ini sangat bersih dan sangat terawat. Jadi, kalian tidak perlu khawatir akan kebersihan kamar mandi dan juga airnya. Di jalan sekeliling Telaga Warna juga terdapat tempat duduk yang unik, terbuat dari pepohonan. Jadi, menambah kesan asri seperti menyatu dengan alam. Oh iya, tenang aja guys. Di sini juga ada kantinnya loh. Kalian bisa membeli berbagai macam makanan ringan yang ada di sini. Menikmati beragam cemilan sembari menghirup udara yang sejuk dan pemandangan alam di Telaga Warna yang begitu menawan ketika dilihat dari sudut manapun. Tempatnya yang sangat bersih membuat para wisatawan merasa puas saat mengunjungi Telaga Warna ini. Nah, di kawasan Telaga Warna juga difasilitasi tempat pentas guys, dengan panggung terbuka yang berada di luar ruangan. Hal ini memberikan pengalaman yang unik dengan elemen alam sebagai latarnya. Pasti seru banget ya menikmati pentas di ruang terbuka seperti ini. Telaga Warna dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA. Nama Telaga Warna sendiri diberikan karena keunikan fenomena alam yang terjadi di tempat ini, yaitu warna air dari telaga tersebut yang seringkali nampak berubah-ubah, terkadang berwarna hijau dan kuning, atau berwarna-warni seperti pelangi. Hal ini disebabkan adanya kandungan belerang yang cukup tinggi, sehingga saat terkena sinar matahari, maka warna air telaga tampak berwarna-warni.
Telaga Warna berada di ketinggian 200 meter di atas permukaan laut dan dikelilingi oleh bukit-bukit tinggi yang menambah pesona keindahan alam sekitar telaga. Waktu yang paling tepat untuk mengunjungi Telaga Warna adalah saat pagi atau siang hari, karena pada sore hari kabut tebal akan menyelimuti daerah sekitar Telaga Warna. Nih guys, di sini ternyata ada toiletnya juga loh. Jadi, kalian tidak perlu jauh-jauh untuk kembali ke toilet yang tadi ya, karena di area sini juga ada toiletnya. Dan tidak perlu takut salah arah guys, karena petunjuk arahnya sudah jelas. Di sebelah toilet ada kantin lagi nih guys. Di sini menyediakan makanan ringan dan tak lupa minuman hangatnya dengan harga yang terjangkau tentunya. Musola terletak di samping kantin ini ya guys. Di Telaga Warna tak hanya toilet, musola, dan kantin saja guys fasilitasnya, tapi juga ada aula, restoran, playground, dan kebun. Lengkap banget kan fasilitasnya? Gimana kalau setelah ini kita lihat fasilitasnya yuk guys? Pasti bagus dan tentunya bersih banget. Nih, di sini juga ada petanya loh. Dengan peta ini, kalian bisa eksplor beberapa area yang ada di Telaga Warna. Telaga ini bisa jadi tempat healing terbaik untuk menghindar dari hiruk-pikuk perkotaan, sekaligus untuk merefreshkan mata. Panorama alam Telaga Warna tidak perlu diragukan lagi, karena sudah banyak wisatawan lokal dan mancanegara yang tidak ingin melewatkan keindahannya. Bahkan, para pengunjung juga banyak yang mengabadikan keindahan Telaga Warna Dieng dalam bentuk foto. Hasil foto yang kalian peroleh dari wisata Telaga Warna ini pastinya sangat estetik. Dan ini dia playgroundnya, atau sering dikenal taman bermain anak. Ini adalah salah satu fasilitas atau sarana yang sangat digemari oleh anak-anak kecil. Dengan playground inilah anak-anak bisa bermain sekaligus mengasah tumbuh kembangnya. Biasanya, playground memang didesain serta diperuntukkan untuk anak-anak balita hingga berusia 5 tahun. Dan semua jenis wahana permainan menggunakan bahan-bahan yang kuat serta didesain untuk penggunaan di luar ruangan atau outdoor, jadi aman saat cuaca panas maupun hujan. Dan yang tidak kalah penting adalah dengan bermain di playground juga sangat baik untuk hubungan sosialisasi dengan orang lain, seperti antar teman sebayanya. Lanjut, ini adalah kebunnya, yaitu Vena Garden. Vena Garden dan playground tadi letaknya bersebelahan, yang harus diakses melalui tangga yang berada di depan musola tadi, tapi tidak terlalu jauh guys. Pemandangan di sini bagus banget kan? Ditanami berbagai tumbuhan hijau yang sangat menyegarkan mata. Harmonisasi alam dengan suasana yang sejuk dan bersih membuat suasana Telaga Warna begitu memikat. Dengan mengedepankan kualitas artistik serta memaksimalkan potensi lokal dan segala kekayaan alamnya, sehingga mampu menciptakan penataan ruang publik yang sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal budaya daerah. Kalau ini adalah aulanya guys. Aula ini letaknya berada di atas Vena Garden. Menarik sekali ya. Bagian depan full kaca. Ada kursi gantung juga nih guys. Dan dindingnya bermotif batu bata. Motif ini memberikan kesan natural dan terlihat lebih indah saat dipandang. Yuk guys, kita lanjut lihat apa aja yang ada di sekitar Telaga Warna. Di sekeliling telaga ini banyak sekali loh bunga-bunga cantiknya. Salah satunya adalah bunga hortensia.
Masyarakat Dieng menyebutnya tompok. Bunga ini juga dikenal dengan nama bunga pancawarna atau bokor. Bentuk bunganya berupa gugusan bunga tunggal tumbuh bergerombol sehingga membentuk mahkota bunga dengan ukuran yang besar. Di beberapa daerah, bunga ini memang sengaja dibudidayakan. Namun, jika di Dieng, kalian akan menjumpai bunga ini tumbuh liar di antara semak-semak. Keunikan bunga hortensia adalah dapat berubah warna tergantung pH tanah yang digunakan sebagai medianya. Selain pesona alamnya yang alami, Telaga Warna juga punya banyak tempat yang bisa dijadikan sebagai spot foto loh. Dengan latar hijaunya telaga sampai pepohonan yang rindang dan bunga-bunga yang cantik. Dijamin hasil fotonya keren deh. Jadi, jangan sampai tidak mengabadikan momen ya. Ajak juga teman atau keluargamu agar liburanmu di Telaga Warna semakin asik. Oh iya guys, di tanah yang luasnya kurang lebih 39 hektar ini, kalian bisa menikmati keindahan Telaga Warna sekaligus Telaga Pengilon loh. Di tengah-tengah antara kedua telaganya terdapat gua-gua yang disakralkan. Di antaranya ada Goa Semar, Goa Sumur, Goa Jaran, Goa Pengantin, dan juga Batu Tulis. Kalau Telaga Pengilon sendiri adalah telaga dengan air yang sangat jernih dan dapat digunakan sebagai cermin, seperti namanya yang berasal dari kata ngilo, yang dalam bahasa Jawa artinya cermin. Kalau kalian kesini, diharapkan berperilaku sopan serta bertutur kata yang baik ya. Nah, yang pertama, kita menjumpai Batu Tulis. Batu Tulis merupakan batu besar yang berada di pulau yang ada di antara Telaga Warna dan Telaga Pengilon. Konon, bila ada orang tua yang anaknya belum bisa membaca, memohon pada Tuhan di tempat batu ini berada, maka si anak akan segera bisa membaca. Katanya, batu ini bentuknya menyerupai wajah. Selanjutnya ada Gua Jaran, Resi Kendali Seto. Jaran dalam bahasa Jawa artinya kuda. Konon, pada zaman dahulu ada legenda yang menceritakan bahwa pada suatu ketika turun hujan yang sangat deras. Lalu seekor kuda betina kebingungan mencari tempat berteduh. Setelah mencari-cari, akhirnya menemukan sebuah lubang. Kemudian masuk ke dalam. Anehnya, saat keluar lubang pada keesokan harinya, kuda itu sudah dalam keadaan bunting. Gua berikutnya adalah Gua Sumur. Di dalam gua ini terdapat sebuah kolam kecil yang airnya sangat jernih dan dingin. Airnya yang dikenal dengan nama Tirta Prawitasari dipercaya mempunyai tuah dan dijaga oleh Eyang Kumolosari. Air dari gua ini sering dimanfaatkan oleh umat Hindu dari Pulau Bali untuk upacara muspe atau mabakti. Berikutnya, kita akan melihat Gua Semar. Gua ini memang berada di atas dan bisa diakses melalui tangga seperti ini. Sudah ada pegangan sebagai pengamannya ya guys. Konon, sejarahnya di gua ini ada penunggunya, yakni Eyang Semar. Jadi ceritanya, setelah melalang buana bersemedi, Eyang Semar berada di Dieng dan bersemedi untuk terakhir kalinya, yaitu di Gua Semar ini. Maka di depannya terdapat patung Semar. Gua Semar memiliki ruang seluas 4 meter persegi yang sering digunakan untuk bertapa. Gua ini pernah menjadi tempat bertapa para raja Jawa dan pemimpin negara kita, yakni Soeharto. Menurut keterangan juru kunci, komplek Gua Semar merupakan lokasi istana terakhir Mandala Sari atau Semar. Ia bertapa abadi di sana setelah melakukan pertapaan panjang di berbagai tempat. Selain itu,
Menurut kepercayaan yang ada, urutan pertapaan di tanah Jawa akan selalu berakhir di kawasan Dieng. Sebab itu, mengapa dataran tinggi Dieng juga dikenal dengan sebutan tempatnya para dewa. Sudah dulu ya review wisatanya. Telaga Warna adalah warisan alam yang harus dijaga dan dilestarikan. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman, dan subscribe channel kita ya.